Selamat pagi para sahabat yang terkasih. Apakah semua selamat? Saya harap semuanya merasakan berkat Tuhan dan dengan penuh sukacita menyambut hari baru. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan sukacita hari ini, terlebih kita merayakan hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan. Maka mari kita bersama-sama membuka diri bagi Tuhan yang hendak menyapa kita melalui firman kehidupan. Sekarang mari kita menyiapkan hati. Mohon kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk mendengarkan dan merenungkan serta meresapkan firman yang akan kita dengarkan bersama. Terbuka dengan tanda kemenangan Kristus, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dan tinggal bersama dengan kami. Engkau merasakan suka duka kehidupan kami, kecuali Engkau tidak berdosa. Maka berkenanlah Engkau senantiasa menyertai kami dan memenuhi janji-Mu untuk mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran yang menuntun hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat yang terkasih, pada hari ini Bunda Gereja mewartakan kepada kita sabda Allah dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai ayat 21. Saya bacakan kutipan perikopnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabatku yang terkasih, hari ini Tuhan meyakinkan kita bahwa Dia akan memenuhi janjinya. Apa yang Tuhan janjikan? Kita baru saja mendengarkan Tuhan bersabda, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Saya sulit membayangkan bagaimana hidup sebagai yatim piatu, tanpa bapa dan tanpa mama, tanpa ibu, tanpa ayah. Hidup sebatang kara. Dan hari ini Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu." Dan apalagi akan meninggalkan seperti yatim piatu, orang yang tanpa pengasuh. Lalu apa yang akan Tuhan lakukan sehingga kita tidak hidup sebagai yatim piatu? Tuhan berjanji akan mengutus penolong bagi kita. Dialah Roh kebenaran yang akan menuntun hidup kita, menyertai kita, bahkan diam dalam diri kita. Dialah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita, yang menerangi jalan hidup kita, menerangi pikiran kita, menerangi hati kita, khususnya di tengah situasi sulit, bahkan dalam situasi yang konkret kita alami beberapa bulan terakhir ini. Pandemi yang disebabkan oleh COVID-19 ini membuat kita
tak berdaya. Dan mungkin untuk beberapa dari saudara-saudari kita dan para sahabat ada yang merasakan dunia ini gelap. Ingat, Tuhan bersabda kepada kita, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Roh Kudus diutusnya untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Sehingga kehadiran Roh Kudus inilah yang menjadi tanda konkret, wujud konkret Allah mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih. Dan Dia telah mengutus Yesus ke tengah dunia ini juga karena kasih-Nya yang begitu besar kepada dunia ini. Dan ketika Sang Putra kembali kepada Bapa, Roh Kuduslah yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus untuk menyertai kita semua para murid-Nya. Sehingga tidak ada kata lagi yang keluar dari mulut kita, "Aku ditinggalkan sebatang kara." Ketika kita dibaptis, saudara-saudariku yang terkasih, ingat, kita semua telah menerima Roh Kudus. Hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Kita menerima karunia-karunia Roh Kudus. Maka Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus mengingatkan kita dengan sebuah pertanyaan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita sudah menerima Roh Kudus dan Roh itu tinggal dalam hati kita, menuntun hidup kita, menuntun keluarga kita, menuntun komunitas kita, menuntun perjalanan hidup kita. Ingat, kita tidak perlu cemas dan gelisah, apalagi cemas dan gelisah yang berlebihan ketika ada kesulitan, ketika ada tantangan, ketika ada godaan dalam keseharian hidup kita ini. Karena Tuhan telah mengutus Roh-Nya yang tinggal dalam hati kita. Sekarang, apakah kita mau terbuka pada tuntunan Roh Kudus? Apakah kita mau mendengarkan Roh yang membisikkan kepada kita kebenaran, sebagaimana sikap Bunda Maria? Dan teristimewa lagi, pada bulan Mei ini kita berinfusi bersama dengan Bunda Maria. Apakah kita mau terbuka pada Roh Tuhan, Roh kebenaran, sehingga kita berani berkata seperti Bunda Maria, "Fiat mihi secundum verbum tuum." Jadilah padaku menurut perkataanmu, menurut sabdamu, ya Tuhan. Maka saya yakin para sahabat yang terkasih, di tengah kesulitan saat ini, dan mungkin kadang kita melihat dunia agak gelap karena situasi yang serba tidak menentu ini, ingat, terbukalah pada Roh Tuhan yang senantiasa menuntun kita, menunjukkan jalan yang benar dalam hidup kita, sehingga suatu sulit apapun yang kita hadapi dengan keluarga atau komunitas, di masyarakat, tempat bisnis, tempat kerja kita, atau dimanapun, ingatlah janji Tuhan Yesus, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Inilah juga ungkapan sabdanya yang sama sebetulnya ketika Ia sampaikan kepada para murid-Nya. Kita bisa baca dalam Injil Matius, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Penyertaan Tuhan semoga kita rasakan hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus tetap sama hari ini, kemarin, maupun waktu yang akan datang. Dialah yang menyertai kita. Dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin.